Ibu rahimani wa rahmakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga hari ini di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya. Amin. Sehingga bisa menjadi bekal kita di hari pembalasan nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan ya, kita masih membahas hadis yang ke-87 ya, sebelumnya sampai pada faedah yang kedua ya. Jadi sekarang faedah yang ketiga. Kita ulang dulu sebenarnya. Yang pertama ya, kewajiban berpegang teguh kepada agama dan segera mengerjakan amal soleh sebelum menjumpai halangan. Kemudian akan banyak fitnah yang datang ya, yang akan menyesatkan umat Islam ya, nanti pada zamannya ya. Apakah zaman itu hari ini atau nanti ya. Yang jelas fitnah itu datang silih berganti. Kemudian sekarang faedah selanjutnya yang ketiga ya. Dari hadis yang ke-87, seorang harus memanfaatkan kesempatan baik sebaik-baiknya ya. Seorang harus bisa memanfaatkan betul ya kebaikan itu dengan sebaik-baiknya ya. Karena apa? Ya, hambatan bagi kesungguhan dan keteguhan hati adalah ya, kebiasaan menunda-nunda suatu kebaikan. Nah, sikap ini hanya berujung pada kehilangan kesempatan dan menderita kerugian ya. Ini perintah untuk apa? Bersegera kepada kebaikan ya. Wasari'u ya, fastabiqul khairat ya, bersegera. Kemudian yang lain ya, berlomba-lombalah ya. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih surga kita diperintahkan untuk berlomba-lomba ya. Namanya berlomba-lomba itu ya saling ya, saling mendahului ya, namanya lomba ya. Maka umat Islam ya, mereka bersungguh-sungguh di dalam urusan agama ya, bukan urusan dunia. Agama cepat-cepatan ya. Ya. Termasuk juga ya, ketika orang itu ke masjid ya, bersegera ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahaya bagi orang-orang yang menunda-nunda sholat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ra'a fi ashabihi ta'akhuran ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ro'a melihat fi ashabihi pada para sahabatnya. Rasul itu melihat para sahabat ya, ta'akhuron, ada yang terlambat salatnya ya. Faqala lahum, maka Nabi SAW berkata kepada mereka ya, ini ketika mengatur shaf ya, taqaddamu fa'atammu bi, maju kalian ya, fa'atammu bi, dan berimamlah kepadaku, jadilah kalian makmum ya. Ini perintah, termasuk segera untuk berlomba-lomba untuk memenuhi shaf depan, jadi ora dimanggake ya. Segera di shaf depan ya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaknya kalian ya mengikuti orang yang setelahku ya, setelah kalian ya. Kemudian ini kata la yazalu qaumun yata'akhkharuna, senantiasa ya, atau sering terus menerus suatu kaum yata'akhkharun, mereka melambat-lambatkan sholat. Begini, karena sering itu artinya apa? Kebiasaan. Terlambat sesekali oke lah ya kan, 2 kali 3 kali, kok setiap sholat hampir terlambat terus, itu namanya yata'akhkharu, itu memperlambat. Maka harus hati-hati. Amal apapun kita ya, kalau udah sholat segera ya. Yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah ya, hati-hati, Allah nanti akan apa? Mengakhirkan. Nanti dalam riwayat yang lain, riwayat Aisyah, hatta yuakhiruhumullah anin nar, Allah akan mengakhirkan ya, diangkat dari neraka ketika orang itu masuk neraka. Naudzubillah. Jadi nang neraka isko gaweane ngakhirke salat, metu saka neraka terakhir. Naudzubillah. Ya. Maka harus hati-hati. Ya. Ini orang mengakhirkan salat. Lah sing ora salat kaya apa? Naudzubillah. Sing ora salat bablas. Ini orang mengakhirkan ya. Naudzubillah. Besar sekali dosa orang meninggalkan salat. Nanti ya, ini kemudian makna yang lain ini dalam syarahnya itu hadis disebutkan yuakhiruhumullah an kulli khair, maka Allah akan akhirkan dia di setiap perkara yang baik. Orang itu kalau menunda-nunda sholat ya, suka mengakhirkan sholat gosek ya, burung komat ya. Pertama saya urung adzan ya toh. Nek wis adzan saya urung komat. Go bar komat, go burung amin ya toh. Wis lagi rakaat pertama saya. Itu ya. Maka orang yang mengakhir-akhirkan ini apa? Maka setiap kebaikan, perkara yang baik itu dia akan terakhir kan. Ya kan, akhirnya ya nunda-nunda kebaikan. Ya, Allah memang jadikan dia akhirnya apa? Tidak bersegera untuk melakukan kebaikan. Ini pentingnya orang itu menjaga sholat. Ternyata dampaknya luar biasa orang sholat itu ya. Segera betul. Bahkan orang itu menanti-nanti. Alhamdulillah, setengah jam nih adzan tak siap-siap, ngono Pak. Gitu ya. Memang ditunggu betul sholat itu. Kadang kan ada orang tuh aduh sira enak nek urung adzan. Ya, arep terus wah urung adzan. Ini ya, dan pengaruhnya besar sholat itu ya. Ini Masya Allah, maka orang yang mau segera, maka akhirnya apa? Kebalikan dari ini artinya apa? Allah akan mudahkan orang itu melakukan kebaikan-kebaikan yang lain ketika memang dia mensegerakan untuk sholat. Pengen berbuat baik, alhamdulillah segera. Ya, pengen ini lagi kebaikan, dimudahkan ya.
pengen baca Quran, ya kan, pengen sedekah, ya, pengen membantu orang lain, itu dimudahkan. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, maka untuk ya mensegerakan kebaikan. Ya. Nanti juga yang disebutkan ya, ada seorang salaf yang bernama Khalid bin Ma'dan, idza futiha li ahadikum babul khairi, ketika dibuka pintu kebaikan untuk kalian, ya, fal yusari' ilaihi, bersegeralah, fa innahu la yadri mata yughlaqu alaihi, karena orang itu tidak tahu, Pak, kapan pintu kebaikan itu akan tertutup. Maka ketika ada kesempatan baik, segera kerjakan. Ini kata salah seorang salaf, ya. Karena kita tidak ngerti kebaikan itu kapan akan habis. Jangan menunda-nunda. Ya, tadi ada dalam hati itu pengen baca Quran, segera ambil Quran. Ya, tak ngaji, segera ambil ngaji. Ojo engko nek kira-kira pasnya kayaknya bar dhuwur pas ya. Ya, bar dhuwur delalai. Napa Bu? Anaknya nangis. Putune nangis. Ya, akhirnya hilang kesempatan tadi. Ya, aku bar dhuwur tak nganu sik weh. Nah, liyane. Aku bar asar mungkin. Akhir bar maghrib bar isya. Akhirnya bablas. Enake kok maca Quran iki bar subuh memang. Ngono. Itu akhirnya tidak jadi. Maka kita tidak pernah tahu kapan ini, mumpung Allah berikan hidayah kepada orang itu, hidayah pas dapat hidayah segera, jangan menunda, ya, karena kita tidak pernah tahu kapan pintu kebaikan itu akan ditutup. Selanjutnya, siapa saja yang rela, ridho, ya, menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, ya. Ini maknanya apa? Pegangan agamanya rentan dan keyakinannya juga lemah. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Ya, jangan kamu menukar ayat, ya, ayat dengan harga yang murah. Kalau di sini hadisnya kemarin disebutkan, ya, yabi'udinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan memperoleh kekayaan di dunia, hanya untuk kepentingan dunianya. Akhirnya apa? Rela, ya, melakukan maksiat. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Itu dahulu, Pak. Orang-orang Yahudi itu, ya, ruhbannya itu, pembesar-pembesarnya itu, ya, ulamanya, ya, ulama suk itu, ya, mereka itu kan menerima upeti, ya, terus menerima apa, uang sogokan dari rakyatnya, ya. Datanglah Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah, ya, yang mereka paham betul, ya, ini pasti akan melarang apa yang selama ini kita lakukan. Akhirnya apa, mereka tidak mau menyampaikan kebenaran itu, ya kan? Tidak mau, bahkan tidak mau mengakui Muhammad SAW sebagai seorang nabi, ya. Karena kalau saya mengaku ini nabi, wah, itu akan mengganggu penghasilan tadi. Maka inilah orang, ya, menukar agama itu. Khawatir ketika paham agama ini, engkau sidik-sidik ora oleh, ya toh. Wah, ngaji dadi sidik-sidik ora oleh, ya. Nah, itu karena selama ini yang dilakukan haram. Nah, ketika sudah ngaji, tidak tahu ternyata haram toh. Nah, ini
Akhirnya apa? Orang itu tidak mau membuka kebenaran. Karena ulama Yahudi sebenarnya ngerti, Pak. Cuman dia tidak mau ngasih tahu. Nah, ini menyembunyikan ilmu ini juga termasuk. Ya, karena apa? Ini akan berdampak kepada kedudukannya sebagai ulama tadi itu. Karena mereka tahu ini Muhammad ini akan mengharamkan ini namanya riswa, ya kan? Apa? Sogok, ya kan? Kemudian upeti kepada ulamanya, ya. Ya kan banyak orang sekarang kan membeli suara. Ya, hati-hati. Serangan. Nah, itu. Nah, kadang ya supaya ulama diam, nah itu Pak. Dikasih, ya kan? Ben, ya. Iki ben ora kuar-kuar, dibleki piro, Pak? Ojo ya kan, ojo ndukung kae, gitu. Kae apik wong apik kae, gitu. Ras itu deklarasi. Ini kan menyumbat kebenaran itu, kan? Harus hati-hati, ya. Harus hati-hati, ya. Guru kami berpesan, Dr. Umar Mansur rahimahullah, hafizahullah, ya. Ada teman itu, ya. Nyampaikan, alhamdulillah Ustaz, ini kita ditawari untuk sebagai dewan syariah di salah satu bank, gitu ya. Oh ya, alhamdulillah Ustaz, insya Allah lumayan lah, sehari 5 juta, Ustaz. Sedino 5 juta, dewe sebulan durung karena sedino 5 juta. Saya ingat sekali, beliau katakan, "Akhi, hati-hati ya, kan masih banyak syubhat kan di bank itu. Ya. Jangan sampai nanti antum ini diminta untuk menghalalkan yang haram. Jangan sampai." Tercengang kita. Oh iya juga ya. Akhirnya apa? Tidak jadi diambil. Alhamdulillah. 5 juta sebulan. Ya. Itu dulu ya. 12 tahun yang lalu cerita ini, ya kan? Belum hati-hati ya, iya kan? Karena memang waktu itu kan banyak sedang rame-ramenya syariah itu ya. Hati-hati, jangan sampai Pak, ya kan? Minyak babi cap onta, jangan sampai. Ya, ini menjual agama. Apalagi orang itu lagi hijrah itu kan semangat sekali beragama. Nah kan semua sekarang embel-embelnya serba syariah, ya kan? Akhirnya orang tertipu kadang. Syariah, cocok ya. Semua disyariahkan. Masa itu bukan sekedar apa namanya slogan, tapi ya bener nggak muamalahnya itu? Ya, itu nggak, harus hati-hati. Ya. Ini jangan sampai orang itu nanti menjual agama hanya untuk sekedar meraih dunia, ya kan? Karena naudzubillah ya. Kalau dipikir manusia itu mulia, walaqad karamna bani Adam. Dibandingkan dengan apapun manusia itu mulia, ya. Apalagi dibandingkan dengan materi, jauh. Apa kata Rasul, dunia itu kan seperti bangkai kambing yang cacat itu ya. Tidak ada orang mau. Suruh beli aja tidak mau ya Rasul. Kok suruh dikasih aja tidak mau, kok suruh beli. Gitu. Ini manusia yang mulia ini, ya, nyari kemuliaan lewat dunia. Artinya dia sedang menurunkan level kan. Apalagi jelas sekali mencari dunianya dengan cara yang haram lagi. Wah, itu lebih lagi. Kita mulia itu dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita berilmu, itu kemuliaan. Tapi banyak orang itu mencari kemuliaan dengan dunia. Nyari jabatan lewat dunia, bahkan rela bayar orang, bayar suara supaya apa? Mendapatkan
jabatan, naudzubillah. Meskipun ya kelihatannya sekarang menjabat ya sebagai orang terhormat ya, dihormati semuanya ya. Ketika berkunjung dikasih karpet merah itu ya, tapi hakikatnya orang hina itu ya, caranya pun tidak benar ya. Naudzubillah. Maka jangan pernah kita itu mengukur kemuliaan itu dengan duniawi. Manusia itu walaqad karamna bani Adam. Allah itu sudah memuliakan manusia itu ya. Banyak manusia itu naudzubillah memoles dirinya dengan duniawi supaya apa? Supaya kelihatan mulia. Ya, itu memang banyak orang silau dengan dunia. Ya. Bukan berarti saya katakan tidak boleh jadi dunia, silahkan ya. Silahkan ya. Tapi jangan sampai itu membabi buta ya kan, sampai ya kan, orang itu tidak peduli lagi ya, layu bali itu ya, amin halalin amin haram ya, mengambil apakah ini halal apa haram gitu kan. Naudzubillah. Ini kemudian ya, selanjutnya hadis yang ke-88, hadis kedua ya dari bab ini. An Abi Sirwa'ata bi kasris sin, dengan mengkasrohkan sin, al muhmalati wa fathahiha, Uqbah ibni Haris, namanya Uqbah bin Haris ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala ya, shallaitu wara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil Madinati al-asra, salat asar di Madinah ya. Fasallama, kemudian salam. Ini salam itu penutup salat, pembuka salat apa? Takbiratul ihram. Maka pengertian salat itu dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Summa qoma musri'an, kemudian Nabi berdiri dan bersegera, bergegas ya untuk pergi. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisaihi. Fatakhatta dapat melangkahi. Nabi tiba-tiba berdiri melangkahi apa? Ya, barisan atau pundak. Ya, jamaah dan pergi kemana? Ke sebagian istrinya. Hujar itu apa? Hujar itu artinya kamar, maksudnya adalah rumah. Tapi tiba-tiba berdiri, salam itu langsung melangkahi para sahabat itu segera pergi kemana? Ke rumah istrinya ya. Fafazi'an nas ya, fafazi'an ya. Para sahabat apa? Fazi'a, terkejut, min sur'atihi fa kharaja alaihim ya. Para sahabat apa? Terkejut ya. Kenapa Nabi itu cepat dengan ketergesaan beliau ya. Faro'a annahum qad ajibu min sur'atihi ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, selanjutnya beliau menemui siapa? Para sahabat ya. Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi ya. Nabi menjelaskan ya kepada para sahabat itu, aku ingat kata dia, syai'an min tibrin, sedikit, syai'an itu kan sedikit atau secuil, sebongkah gitu ya. Tibrin emas, kalau emas apa? Apa ya? Sebongkah kan ya? Ya, memiliki emas gitu ya. Indana fakarihtu ayah bisani ya, dan aku tidak ingin
terganggu dengan emas itu ya. Fa amartu bikismatihi, saya memerintahkan supaya emas itu dibagi-bagikan ya. Tuh Nabi SAW kepikiran ya, ternyata masih ada harta. Di mana? Di rumah. Belum tak bagi. Baru sholat langsung gerigah rumah langsung supaya untuk dibagikan. Nek dhewe isi ora. Ora dibagi ya. Riwayatul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dalam hadis yang lain juga diriwayatkan ya. Ini juga riwayat Imam Bukhari, kuntu khallaftu fil baiti tibron minas shadaqati fakarihtu an ubayyitahu. Aku meninggalkan sepotong emas di rumah yang merupakan bagian dari sedekah ya. Kalau ini ternyata apa? Itu riwayat yang lain, itu ada emas sedekah titipan saya, dan aku tidak ingin menginapkannya di tempatku ya. Dan kita ambil faedah hadis ya. Pertama, imam boleh berdiri setelah sholat ya, tanpa bertasbih, tanpa dzikir terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, maknanya ketika diperlukan ya, maka karena hukum dzikir apa? Sunnah ya. Maka yang seperti ini boleh ketika memang ada hal penting, terburu-buru ya, memang terburu-buru, maka ada boleh orang itu segera ya, sholat ya kan, lah buru-buru, belum anaknya nangis ya kan, boleh segera ya kan, atau ibu-ibu salam langsung nah, kan. Kenapa? Pengen nyiapkan masak ya kan, karena memang ini sebentar lagi ya kan sarapan ya, ini keringanan tentunya ya buat ibu. Bapak pengen cepat-cepat pengen ngapa Pak? Selak ngeleh ya. Ya tidak masalah, sudah tidak tahan lagi ya. Ini boleh ya ketika diperlukan, tapi namanya seperti ini jangan sampai juga sering, karena fadilahnya kan besar sekali orang zikir itu. Kita sudah sebutkan kemarin. Nah, maka ini boleh ya. Imam boleh, makmum boleh enggak? Boleh. Kanggo imam tok. Ya. Nggak boleh ya kan, atau tadi ya kan berangkat ke masjid lupa godok banyu, burung dipatani tuh, kepikiran sholat tuh, salam mungkin suange buru-buru assalamualaikum itu burung mengongi wes ngadeg ya, enggak apa-apa, sah, karena salam itu yang wajib banyak yang pertama ya. Maaf langsung berdiri, itu boleh ya, ketika memang diperlukan ya. Kemudian faedah kedua, kesibukan berpikir di dalam sholat ya, tidak membatalkan sholat ya. Jadi kepikiran apa itu tidak membatalkan sholat, tetapi ini apa? Mengganggu kekhusyuan ya, mengganggu kekhusyuan. Ini yang tentunya akan mengurangi dari pahala sholat, karena orang sholat itu pahalanya ada yang penuh, ada yang separuh, ada yang seperempat, tergantung yang dia ingat apa ketika sholat itu ya kan. Itulah lemahnya manusia itu ya, susah konsentrasi ya, susah konsentrasi ya. Masya Allah ya. Kita tuh seandainya ya, khusyuk itu rukun, bulan balani sholat ya. Seandainya khusyuk itu rukun, maka bulan balani pokoknya jamaah kangelan ya. Allah Akbar, kok jamaah wis khusyuk, makmume imame ora khusyuk balani
baliknya itu. Nah ini ya kita bersyukur ya. Tapi tentunya ya kita berusaha untuk khusyuk. Ini perlu perhatikan betul. Khusyuk itu ada khusyuk hati, juga ada khusyuk jasad ya, perbuatan ya. Maka tidak banyak bergerak ya, menundukkan pandangan ke tempat sujud itu bagian dari khusyuk. Orang kok pengen gerak ya, kukur-kukur legatel etat ayo plano saurunge salat kuwi diperhatikan hal-hal yang kayak gini ya kan. Orang mau arep salat wis penting mangkat ana klambi cantel jebuk gitu. Akhirnya mau pas salat ora kan memang dipersiapkan betul ya, dikondisikan betul kan? Makanya itu nate ujian nasional adik kelas nopo diliburke Pak? Ben tenang toh kuwi nggarap ujian ben ora keganggu adik, ben konsentrasi nek nggarap biji. Arep ngurek-ngurek apa kae, bener-bener kae. Nganti adik kelas diliburke. Supaya apa? Nilainya apik. Bahkan motor udah boleh lewat itu. Harap tenang ada. Lah saiki wong salat barber. Persiapannya waton mangkat itu. Karena biar konsentrasi, biar tenang. Itu bagaimana kondisikan? Maka kita kondisikan masjid itu. Yo resik nggone, yo wangi, ya toh. Yo adem. Saya kira orang kipase Pak. Wah nek sumuk kuwi pas mulai ngene klambi lho toh. Mburi barang toh. Oh, keringetan lap keringet was. Kan itu menjadi tuntutan nanti kipas itu. Ya, bahkan ya ada AC-nya ini supaya apa? Jamaah itu khusyuk. Nah, di depan kasih minyak wangi ya. Dan sholat tuh khusyuk. Ada perhatikan wong arep ngurek-ngurek pensil 2B gitu. Wabeh diliburke ngenten. Ya, motor lewat ora oleh. Nah, ini karena menganggap ujian itu penting. Lah sekarang orang menganggap sholat itu penting apa tidak? Penting, itu harus dianggap penting. Makanya apa? Kita berusaha, kita ngerti apa yang kita baca. Paling enak itu. Salah satu biar khusyuk itu apa ya itu? Mengikat pikiran itu dengan bacaan. Jadi kita mendengarkan betul sebagai makmum itu bacaan imam. Kalau sholat sendiri memperhatikan betul apa yang kita baca, itu mempermudah khusyuk ya. Diikat itu otak itu dengan bacaan-bacaan ini. Jadi ben ora bubar nang dindi. Nek ora akhirnya eling kumbahan ya. Eling pengajian, mending eling pengajian. Kata murid saya itu, ndak khusyuk tat apa? Eling setoran. Mending setoran Arab ujian kenaikan kan wajib nyetor hafalan toh. Liyane wis. Nah, insyaallah ya. Nanti ingat. Maka perhatikan pakaian kita, tempat kita itu semua membantu kekhusyuan ya. Maka kita persiapkan semua untuk kekhusyuan itu ya. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki keperluan mendesak dibolehkan melangkahi barisan jamaah makmum. Ini masalah melangkahi jamaah itu bab sholat Jumat ya. Tidak boleh melangkahi sholat, dan yang datang terlambat melangkahi itu ya. Ini ketika ini sholat ya, maka ketika selesai ya memang tidak ada jalan lain ya. Melangkahi boleh ya, ketika memang
Bukan, tapi kita perlu perhatikan juga ya, milih-milih yang dilangkai sopo moro tuane ya toh. Ya kene ana cah cilik ya sing cah cilik sing dilangkai ya toh, iki upak lurah. Ya enggak lah, kita milih kira-kira yang mana kira ada celah yang paling kecil itu ya, resikonya itu boleh. Kosong. Oke, ya. Siapa saja yang keempat ya. Ya. Tidak masalah ya. Heran terhadap seseorang yang mengerjakan sesuatu perbuatan di luar kebiasaannya. Ya, artinya heran gitu ya. Ini bukan curiga. Ya. Ada apa? Kok orang biasa nih? Ini penting, Pak. Penting ya. Ya. Ini penting juga di kampung kami itu ya. Nek ora ketok, nah dia kok ora ketok nang masjid iki. Loro apa ya? Biasanya ini masjid kok ora tau ketok pirang dino iki nang ndi? Jangan-jangan sakit ya. Tekoke. Nah, itu kan penting. Tapi memang kejadian, Pak. Betul kejadian. Dia tinggal sendirian di rumah. Ya toh? Berhari-hari raketok, ternyata meninggal. Itu. Meninggal itu. Akhirnya kan orang enggak curiga, biasanya orang ngetok kok ya. Ya toh? Ini pentingnya kadang ini salah satu hikmah orang sholat berjamaah itu, Pak. Ya. Donggolai. Bapak iki nang ndi yo suwi raketok nang ndi? Ditekok ke akhirnya itu. Oh, jeblim riang, ya kan? Oh, lagi tindakan, ya toh. Lha kuwi ana siji tenanan, Pak. Ora tau ngetok. Ya biasa wae kita. Ternyata meninggal udah 3 hari itu berapa itu? Nauzubillah. Meninggal. Ya gimana lagi? Ya kan ora ngetok. Nikmatnya di masjid itu ya. Ya. Kemudian yang kelima, siapa saja yang mengetahui sesuatu yang mencurigakan pada wajah sahabat-sahabatnya, kalau kita ya mendapatkan sesuatu yang di luar gitu ya kebiasaan, ada kejanggalan gitu ya, hendaklah dia memperjelas hal itu. Artinya apa? Menyampaikan itu penting ya. Kadang ya kayak seperti Nabi tadi itu, ya beliau kok tiba-tiba langsung pergi gitu ya. Nah, ini kan maka Nabi akhirnya sampaikan, saya tadi yang ada urusan ini gitu ya. Ini untuk menghindari apa? Su'u ya, untuk menghindari. Tapi yang orang tahu pun jangan su'udzon. Artinya apa? Husnudzon aja kita, ya kan? Ngopok orang yang masjid, mungkin lagi ada halangan, ya kan? Kan kita tidak tahu, Pak. Kadang-kadang udah berangkat ke masjid di tengah jalan sakit perut, ya kan? Saat kampung saya itu kejadian, bahwa ada ustadz ya, ustadz sebelah, ini kan ceramah, ya kan? Nah, itu dan beliau sedang membangun apa sekolahan di situ, ya kan? Ya, beliau itu sukanya subuh, ya apa dirembuk di subuh. Nah, dia datang ke masjid, berarti delalai jamaahnya rano, sebagian jamaah itu tidak berangkat. Wah, akhirnya beliau itu rodok keras, no. Ciri-ciri munafik, ya toh, ora sholat subuh. Akhirnya berita itu terdengar. Sing mau delalai orang yang masjid loro ati. Nah, ini kan artinya harus hati-hati juga. Ya toh, harus hati-hati juga. Kan tidak ke masjid itu juga karena halangan. Kita tidak tahu juga ternyata, apalagi kan masjid kita dekat-dekat. Oh, dia pergi ke sana, ya. Nah, saya itu enak aja masjidnya tuh kanan kiri oke. Komat kono sik, aku ketinggalan komat, masjid sing kene. Sing urung komat. Ya, sing kono kuwi mau delalai kok ya ngomong munafik. Akhirnya tenan Pak, saiki nek ana wong kuwi ra tau mangkat ning
Dit ngerti pono wong gagah nang masjid. Ya, ini kan sebegitunya kan, apalagi orang kita itu sensitif toh. Ya, saya tahu kenapa, karena si korban itu cerita pada saya, wah Quran masjid di munafik ke. Ya akhirnya ya itu dulu, sekarang wes alhamdulillah wes damai. Ya makanya ya, kadang hati-hati juga meringatkan itu ya. Karena kita tidak tahu orang itu punya kepentingan apa ya. Husnudon aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru 5 ya. Kita nanti 6, masih ada 6, masih ada 7 dan 8. Alhamdulillah. Ini ya, maju lagi isanya. Ya, alhamdulillah. Misal terkait tadi bersegera, ada yang terkait sholat isya, misalnya dia agak malam itu bagaimana? Apakah tetap konsekuensinya memang tetap harus bersegera dimajukan atau memang akhirnya tetap malam, gimana untuk mengkompromikan? Ya, ada memang dalam hadis itu, ini Bulughul Maram saya baca ya. Innaha la waqtiha ya. Nabi itu pernah, sahabat itu sholat isya Pak, saking itu udah ngumpul semua, ditunggu sampai tengah malam, Nabi baru datang. Ini adalah waktu yang afdol untuk sholat isya itu. Nah, seandainya ini tidak memberatkan, Nabi paham betul ya, berat memang. Ya. Ini pun nanti ada kesepakatan, ya. Ini kesepakatan, artinya kesepakatan kampung. Ya sudah, nanti kita sholat isya ya jam, contohlah jam 12 malam. Siapa? Siap. Ya, semua ya, waktu afdol ya kan. Sisan berisya engkau langsung tahajud. Sepakat, oke Pak, sepakat. Artinya disepakati sekampung. Ya. Untuk kebersamaan. Ya. Ini artinya tidak sepihak, tidak sepihak. Engko imamnya semangat, makmumnya ya. Atau makmumnya semangat, imamnya ora, ya ora dadi. Atau sebagian sing nom-nom semangat, sing tua-tua kebalik ora iki. Sing yang tua semangat, sing nom-nom. Dan ini tidak bisa kalau ini memberatkan. Wong sing tepat waktu di awal waktune wae angel teko apa meneh ning akhir itu akan berat juga, ini akan memberatkan. Ya. Nah, sudah, ini kita ya tepat di awal waktu. Ya. Nah, ini ya karena nanti sebagian ya memang ada membolehkan mengakhirkan ketika disepakati, apalagi ada perkara penting. Ya mungkin sekampung itu kan ada, mungkin ada Pak kerja bakti ya, mulainya bermaghrib. Ya, gitu. Kita sepakat nanti sekampung sholat isya jam. Gitu. Niatnya apa Mas? Ya, itu nanti itu sepakati. Niatnya sudah kita sepakati. Nanti kalau ada apa-apa ya kita memang sudah niat di akhir tadi ya. Tapi ini ya jangan sampai yang justru ini akan memberatkan, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Ini bagi kan kalau sholat duhur itu kurang panas, adanya menyampaikan apakah boleh agak geser bagi ibu-ibu di rumah, kadang kan nggak harus jamaah masjid, apakah boleh agak menunda dikit karena kan kadang pas panas-panasnya nanti setengah satu gimana? Ya. Sama Duhur itu ada namanya tabrid. Dulu ya kita tidak, sekarang kok sekarang di Indonesia memang tidak sepanas di wilayah yang memiliki musim panas. Sebagian wilayah ya negara itu memiliki musim panas, itu panasnya memang nyampe 45 sampai 50. Itu kan luar biasa panas.
maka ini ada namanya tabrid untuk diakhirkan sholat duhur biar tidak terlalu panas, karena matahari kan semakin ya condong itu semakin dingin, maka ini boleh untuk diakhirkan ya. Nah, maka ini nanti kebijakan pimpinan ya toh, boleh atau takmir atau sekampung itu ya sepakati itu boleh ya. Nah ini juga kemudian, nah ini nanti menjadi dalil juga di sebagian lembaga pendidikan ya, untuk ngepaske bel ya, ini nanggung setengah jam itu kan, nah, itu harus diakhirkan. Maka sepakat di lembaga itu semuanya sholat mundur setengah jam, ini tidak mengganggu jamaah yang lain, maka ini apa? Boleh. Ini atau instansi atau lembaga, maka seperti ini boleh ya. Kemudian ya, untuk ibu-ibu yang di rumah ya, karena kesibukan ya toh, nanggung iya toh, wis tak goreng toh minyaknya panas ya, goreng ini ya udah nunggu mateng ya, ditunggu ya, kira kan tidak lama toh, 5 menit 10 menit ya, udah nunggu ini mateng, udah matikan sholat, karena memang tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah ya, itu boleh. Tapi jangan, kembali lagi, jangan memudah-mudahkan, kemudian ngepas-ngepasi ya. Ini ngepas-ngepas ke ya. Ini namanya kasus ya, sesekali ya, tidak sering ya. Maka ini boleh. Atau mungkin ada urusan rapat ya toh, penting, apalagi ada urusan syar'i gitu ya, untuk ilmu gitu ya. Maka ini boleh mengakhirkan. Tapi kembali lagi ya, ketika memang ada urusan penting ya. Kalau di masyarakat saya rasa susah, karena punya banyak kepentingan ya toh. Takmire sibuk, jamaah ya kan, itu malah enak itu di lembaga pendidikan itu yang semua memang bekerja bareng itu ya, itu yang paling memungkinkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan yang ada hubungannya dengan sholat itu, sholat tahiyatul masjid yang bisa untuk dikerjakan itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Itu kata memperkuat hadisnya ada. Wallahu alam, Mbak. Setahu saya semua masjid ya. Kita tidak membedakan musola atau masjid itu ya. Itu ketika datang ke tempat itu adalah rumah Allah, maka kita tahiyatul masjid. Ya, apakah musola? Saya pernah mengikuti pengajian yang boleh untuk tahiyatul masjid itu hanya yang digunakan untuk sholat Jumat. Oh, ini. Wallahu a'lam, Mbak. Saya tidak tahu. Ya. Kalau hanya digunakan untuk sholat Jumat saja, gitu ya. Tapi ya, kalau sepaham saya ya, semua rumah Allah itu yang masjid apakah musola, itu ketika datang kita sholat tahiyatul masjid. Ya, wallahu a'lam kalau ada hadis lain. Ya, wallahu a'lam. Kalau musola instansi misalnya ada sekat di ruangan kelas atau apa itu sekat. Boleh sholat masjid. Kalau kita sepakat itu namanya musola ya, untuk sholat ya, kecuali memang ya bilik apa itu lain lagi ya kan, ngomong di rumah makan itu, nah, itu tidak, apalagi di situ tidak digunakan sholat berjamaah 5 waktu, hanya sekedar ya tempat sholat. Nah ya kan, itu mau emperan gitu ya, petilan itu juga sebenarnya juga kurang niat juga sebenarnya untuk jadikan tempat sholat. Itu kan sudah sepakati ya, wujudnya orang masjid ini ya kan, ya sudah sering digunakan untuk mempelajari sama wajahnya. Kalau ya untuk sholat waktu itu kalau masuk memang diperbolehkan.
tahiyatul masjid. Ya, untuk sholat lima waktu. Tapi kalau yang termasuk di hotel yang tidak digunakan untuk lima waktu seperti rumah makan itu tidak ada. Tidak ada, nggih. Wallahu a'lam. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.